Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa, para santri, para alumni yang berbahagia, puji syukur kembali kita haturkan kehadirat Allah. Salawat dan salam kita haturkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemarin sempat ramai disampaikan di media sosial tentang ciri-ciri atau tanda-tanda hari kiamat, di mana beliau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, inna min asyratis sa'ah ayyurfa'al ilmu wa yadhharal jahlu wa yabshuwaz zina wa yushrabal khamru wa yadhhabar rijalu wa tabqan nisa'u hatta yakuna li khamsina imra'atan qayyimun wahidun. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, di mana artinya bahwa inna min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda akan segera datangnya hari kiamat, yang pertama adalah ayyurfa'al ilmu, yaitu diangkatnya ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah Ta'ala mengangkat ilmu tersebut? Yaitu dengan mewafatkan atau mengambil para alim ulama, mengambil para ulama, sehingga ilmu yang telah beliau miliki, ilmu yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak semuanya tentunya sudah disalurkan kepada santri-santrinya, itu kemudian dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya penerusnya akan terus berkurang. Hal ini sudah menjadi kenyataan bahwa dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, ilmu agama terlebih khususnya senantiasa semakin hari semakin waktu terus berkurang. Oleh karenanya jangan heran kemudian jika pada zaman dahulu ada yang namanya mujtahid mutlak, generasi selanjutnya hanya ada mujtahid fatwa, generasi selanjutnya hanya menjadi mufti atau ahli fatwa, dan sulit sekali kita temukan di zaman sekarang seorang ulama misalnya yang bergelar al-musnid dan seterusnya. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas keilmuan agama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah semakin dikurangi dan akan terus berkurang hingga hari kiamat nanti. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wa yadhharal jahlu, oleh karena diangkatnya ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu saja kebodohan akan semakin merajalela, terlebih kebodohan di dalam hukum atau ilmu syariat. Hal ini tiada lain dan tiada bukan karena sanad rantai keilmuan secara agamaan itu terus berkurang, dan pada akhirnya hanya akan menafsirkan sesuatu ilmu dengan pendapatnya sendiri. Na'udzubillah, bahkan terkadang penafsiran itu sudah masuk kepada ranah hadis dan Al-Quranul Karim. Kemudian yang ketiga adalah wayabshuwaz zina, yaitu terjadinya perzinahan secara terang-terangan tanpa ada rasa malu, bahkan dibuat lokalisasi, di mana di situ terjadi perzinahan siang dan malam. Orang yang masuk tiada punya rasa sungkan, bahkan boleh jadi menjadi kebanggaan. Hal ini terbukti karena setelah keluar dari lokalisasi misalnya,
ini menjadi cerita kebahagiaan, cerita candaan, apakah itu di perkantoran atau bahkan di tempat tongkrongan dan semacamnya. Perselingkuhan sudah tidak lagi menjadi beban, bahkan tidak menjadi rasa sungkan. Para pemirsa yang berbahagia, selanjutnya adalah wa yushrabal khamru, yaitu adanya minuman keras atau lebih tepatnya minuman-minuman yang memabukkan. Rasa malu dan rasa sungkan karena telah minum minuman itu seakan sudah tidak menjadi beban. Bahkan yang lebih ironi dan menyakitkan, hari ini timbul satu istilah baru. Bukanlah pemuda yang gaul jika belum menikmati dan merasakan narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang. Hari ini kita dihadapkan pada satu generasi yang pada saatnya nanti akan menjadi pemimpin masa depan, di mana generasi muda hari ini sudah sekian puluh % merasakan apa itu yang namanya sabu-sabu, ekstasi dan semacamnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan seluruh keluarga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan menjadi pemakai, menyicipinya pun mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Para pemirsa yang berbahagia, kemudian yang kelima dan keenam yang kemarin sempat viral dibahas di media sosial, yaitu wa yadhhabar rijal wa tabqan nisa, hilangnya laki-laki, dalam kata lain laki-laki semakin sedikit, wa tabqan nisa, dan tetapnya perempuan, dalam kata lain perempuan semakin banyak. Maksud dari hadis ini, para ulama menyampaikan wa yadhhabar rijal, hilangnya laki-laki atau orang laki-laki semakin sedikit, ini bisa disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, karena banyak laki-laki yang terbunuh di dalam peperangan. Yang kedua, wanita yang sedang hamil rata-rata melahirkan anak perempuan, sehingga dengan sendirinya hari demi hari laki-laki semakin sedikit. Dan setidaknya ini sudah menjadi bukti di lapangan, di mana ketika kita masuk di sebuah kelas madrasah atau kelas sekolah, ini biasanya dinominasi oleh kaum hawa atau kaum perempuan. Bahkan kalau boleh survei kecil-kecilan menyatakan hari ini rata-rata adalah 1:3 atau bahkan 1:4. Para pemirsa yang berbahagia, kemudian yang menjadi kunci dari pertemuan kali ini adalah hatta yakuna li khamsina imra'atan qayyimun wahidun, sehingga dari banyaknya perempuan dan sedikitnya laki-laki, maka satu laki-laki pada saatnya akan berbanding 50 seorang perempuan. Jika pada beberapa hari yang lalu ada yang menyampaikan bahwa pada akhir zaman akan ada syariat baru di mana satu laki-laki boleh menikahi 50 perempuan, maka tentu itu tidak sesuai dengan ilmu yang kami miliki, sesuai dengan petunjuk dari guru-guru kami. Tetapi guru kami menjelaskan hatta yakuna li khamsina imra'atan qayyimun wahidun, itu dalam arti kata karena memang wanita sangat banyak sekali sehingga 1:50. Namun demikian memang ada keterangan yang menyatakan bahwa qala ba'duhum wa yahtamilu ay yurada annahu min shiddati duhuril jahli yatazawwajul wahidu bighairi adadin jahlan bil hukmi syar'i. Artinya memang ada ulama yang menyatakan bahwa besok pada akhir zaman akan ada satu orang laki-laki yang mengawini 50 perempuan, tetapi bukan syariat baru. Hal itu terjadi karena jahlan bil hukmi syar'i, karena tidak mengetahui hukum syara. Mengapa demikian?
Sebagaimana sesuai runtutan disebutkan di awal, yurfa'al ilmu. Pada saat itu ilmu sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah sedikit sekali orang yang mempunyai ilmu dan mengetahui tata cara ilmu. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak mempunyai ilmu, orang yang tidak pernah mencicipi di pesantren misalnya, orang yang tidak pernah belajar agama dengan tekun, dialah kemudian yang memberikan fatwa, yang memberikan ajaran. Dan pada saatnya terjadi kesesatan demi kesesatan, yaitu dhalun mudillun, yaitu suatu ajaran yang sesat dan menyesatkan. Para pemirsa yang berbahagia, tentu masih banyak hadis-hadis lain yang menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat yang tidak disebutkan pada kesempatan kali ini oleh karena keterbatasan waktu yang kita miliki. Misalnya adanya gedung-gedung tinggi yang menjulang, atau bertelanjangnya para wanita atau perempuan, beserta tanda-tanda lain yang dapat kita saksikan pada hari ini. Yang jelas, tanda-tanda kiamat memang terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah mu'tadah, tanda-tanda yang sudah menjadi kebiasaan, dan ada juga tanda-tanda yang ghairul mu'tadah, yaitu tanda yang di luar kebiasaan. Dan ketika ghairul mu'tadah ini sudah betul-betul terjadi, seperti terbitnya matahari dari ufuk barat, maka disitulah kiamat sebenarnya sudah tiba. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak dapat menyaksikan hari kiamat itu sendiri. Amin, amin, Allahumma amin. Karena siapapun tahu bahwa manusia yang paling buruk adalah manusia yang nututi akhir zaman, atau manusia yang bisa menyaksikan hari kiamat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Para pemirsa yang berbahagia, demikian tanggapan dan yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, agar kami membahas dan menanggapi tentang tanda-tanda hari kiamat ini. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.